Oke, terima kasih Seth. Luar biasa nih ya. Tadi nanti kita masih banyak, saya masih penasaran nih, banyak hal yang harus didiskusikan. Tapi kita baca ini dari Neng Lilis dulu ini ya. Jadi Hmm. pertanyaannya itu kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis bertahan. Jadi kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis bertahan sampai dengan saat ini. Artinya kehidupannya kurang lah ya, kurang harmonis gitu ya. Tidak harmonis karena kurang komunikasi. Betul, rata-rata komunikasi gitu ya. Betul. Kemudian timbul kebohongan yang dilakukan suami. Jadi apa yang harus dilakukan? Tambahan pertanyaan itu, jadi kalau bohong itu apakah karakter atau ini gitu ya, atau bak bakat atau karakter? Mungkin saya tambahkan juga Ustaz nih. Mungkin ada juga nih. Saya pernah dicurhati juga sama seorang suami gitu ya. Suami ini mengatakan bahwasanya iya apa namanya? Saya pernah mendengar hadis dari Nabi katanya gitu. Katanya kalau bohongnya suami ke istri itu boleh yang ringan-ringan gitu. Artinya artinya itu daripada istilahnya itu apa? Istilahnya itu malah timbul konflik. Misalnya dari mana gitu kan? Misalnya pulang malam gitu kan? Pulang malam dari mana gitu? Padahal dia positif, bukan negatif gitu. Ya. Pulang malam bisa, dia bilang ada kerjaan di itu di ini gitu. Padahal mungkin nggak persis gitu. Mungkin kalau dia bilang mungkin kalau dengan teman-temannya gitu, mungkin akan tambah ada sesuatu yang besar gitu. Walaupun ini mungkin tidak tepat juga. Bener nggak sih sebenarnya gitu? Ada nggak hadisnya gitu? Kalau bohong dan sebagainya. Ya, Silakan Zat, gimana nih pendapatnya itu nih? mungkin ngelesnya sang suami itu ya. Oh gitu ya. Iya, karena tentu yang namanya bohong, ketika satu kali berbohong ditutupi dengan kebohongan lagi, itu akan Mhm, menjadi kebiasaan. Dan kesananya mhm, akan terus berbohong dan berbohong lagi. Ya, mhm. makanya tadi kata Teh Lilis gitu ya, apakah rajin bohong itu bakat atau karakter gitu ya? Iya Itu betul. bukan bakat, tapi itu kebiasaan. Ya, Mhm, ketika sudah satu kali berbohong dan kesananya akan terus ditutupi dengan kebohongan lagi, mhm, dan akan menjadikan suatu karakter, akan menjadi suatu kebiasaan. Dan ini yang akan tentunya menjadi apa kebiasaan yang tidak baik gitu ya. Jadi kalau suami satu kali berbohong, ya kesananya pun akan terus berbohong. mhm, Dan apa sih yang mhm, menyebabkan suami ini terus berbohong? Ya salah satunya mungkin ya karena akan ada rasa cemas, ada rasa mhm, ketakutan ketika dia jujur, wah istri saya akan seperti ini nih. Akhirnya dia berbohong, berbohong mhm, lagi dan berbohong lagi. Dan ini menjadi kebiasaan yang tidak baik sebetulnya ya. Dan tentunya ketika sudah apa berbohong ini sudah menjadi kebiasaan, dia tidak mau menceritakan yang sebenarnya sampai kapanpun tentu akan ditutupi dengan kebohongan lagi. Ya, dan mhm. seperti yang Ustaz katakan, bohongnya suami terhadap istri boleh-boleh saja ya dalam hal apa dulu gitu ya. Kalau terus-terusan Mungkin sebenarnya hal saya ya nggak bisa dong. Seperti- Oke. misalnya gini, Zat, ada kasus ini temen gitu ya, orang lah gitu ya. Jadi itu ya tadi dia berbohong itu apa ya? Ya mungkin karena dia ta'adud gitu kali ya, gitu ya. Jadi dia tuh istrinya tuh tahu setelah 3 tahun gitu ya. 3 tahun tuh baru tahu. Ini gimana bang? Bohongnya tuh kayak gimana sebenarnya satu sebenarnya tuh? Ini kayaknya pengalaman Prof deh ini. Bukan. Orang lain gitu ya. Jadi dia seperti kan, loh, Ya. kalau yang temen di Lombok itu Hmm. sampai yang istri keduanya itu sampai meninggal. Hmm. Jadi istri keduanya meninggal, kemudian apa ada orang nganterin 3 orang anak ke rumah istri tuanya, bilang ini istri apa anaknya istri apa anaknya suami ibu dari istri ini, kebetulan istri itu udah meninggal, jadi anaknya itu diantarkan sampai jadi anaknya itu sekitar 6 tahun, berarti itu malah 6 tahunan gitu. Nah itu maksudnya gimana sih ketika ditanya itu boleh boleh nggak sih gitu, jadi bukan melegalkan gitu ya ta'adud bukan, tapi eh, kayak gimana nih ketika ditanya nih ada batasannya, maka tadi yang boleh yang bohong kayak gimana sih gitu, atau mudorotnya lebih besar atau kayak gimana nih sebenarnya. Silakan Ustaz. Ya, tentu yang pertama tadi eh, apa namanya? Ketika seorang suami berbohong, ya, Mhm, ketika suami berbohong terhadap istri,
itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi suami kenapa Mhm. berbohong. Yang Mhm. pertama tentu dia tahu kalau saya jujur, istri Mhm. saya akan berbuat ini. Istri Mhm. saya akan melakukan ini. Daripada Mhm. istri saya melakukan ini, daripada istri saya berbuat ini, lebih baik saya berbohong. Satu kali dia berbohong. Iya betul. Betul. Ketika Mhm. selanjutnya, ketika dia mau jujur, berawal dari kebohongan, dia sudah tergantung pada dirinya yang suka berbohong. Terus Mhm. akan berbalik lagi seperti itu. Siklusnya akan kembali seperti itu. Kenapa? Mhm. Tadi apapun hal yang baik, kalau sudah menjadi kebiasaan, akan terus menjadi baik. Sebaliknya, hal yang negatif, ketika sudah Mhm. sekali berbohong, akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang selanjutnya. Makanya inilah pentingnya komunikasi sebetulnya. Pentingnya komunikasi antara suami dengan istri. Oh, saya sudah tidak bisa dikomunikasikan. Suami sudah tidak bisa menerima saya. Istri sudah tidak bisa menerima saya. Ya, tentu ada cara-cara yang bijak. Ya, jangan sampai suami membunuh istri. Amit-amit ya. Istri kan kita tonton gitu kan, kita lihat itu akibat adanya konflik yang tidak bisa berkomunikasi, yang tidak bisa saling terbuka, yang tidak bisa saling menerima kekurangan masing-masing. Kenapa Anda membunuh istri Anda? Tersinggung. Nah, itu adalah salah satu penyebab apa? Mungkin tidak bisa menghargai. Kenapa Anda sampai membunuh suami Anda? Suami saya selingkuh. Suami saya, kenapa? Mohon maaf nih, di berita ada kan yang kemaluannya atau barangnya dipotong oleh istrinya. Iya Itu betul. akibat apa? Ya, oh, akibat rasa kecewa sang istri ketika tidak jujur, ketika dia berbohong. Ya, itu ada akan menimbulkan salah satu gejolak yang sangat luar biasa di antara eh, pasangan tersebut. Makanya yang Mhm. terpenting tadi, lebih baik komunikasi, utarakan secara baik-baik, secara terbuka. Insya Allah itu yang akan menjadi peluang perubahan di antara kedua belah pihak. Mungkin itu kan, Mbak. Oke, baik saya terima kasih ya. Jadi tetap saja ya yang namanya apa inal kadiba il apa yahdi ilal ini ya fujur ya. Jadi kebohongan itu memang selalu mengajak kepada ya kefajiran gitu ya al fujur ilal apa ilal nar gitu ya.